Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Rise up, anak Tuhan harus tangguh. Mari kita hari ini akan membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Hanya ada 6 ayat, kita baca ayat ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya beri tema firman Tuhan, ketika kebaikan mengikuti kita, ketika kebaikan Tuhan itu mengikuti kita. Dalam hidup ini siapa yang tidak menginginkan kebaikan Tuhan? Setiap orang pasti rindu untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan. Semua orang pasti menginginkan dan mengejar kebaikan itu dalam hidup kita. Akan tetapi bagaimana kita dapat menemukan dan merasakan kebaikan Tuhan selalu identik dengan situasi yang baik dan lancar. Kalau kita baca di dalam tadi Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3 dikatakan Daud itu memang menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dikala keadaan baik dan lancar. Suasana hidup yang baik digambarkan dengan padang rumput hijau dan air yang tenang. Itu Daud mengatakan di dalam firman Tuhan. Dibaringkannya di padang rumput yang hijau dan disegarkan dengan air yang tenang. Jiwa yang segar dan jalan yang rata. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik, yang memelihara, melindungi, membimbing, dan menuntun domba-dombanya. Menuntun kita sebagai domba-domba daripada Allah. Namun bagaimana jika keadaan hidup kita itu berubah? Apakah Tuhan juga berubah? Seringkali kita bertanya. Jawabannya adalah Tuhan itu sama sekali tidak berubah. Sama sekali tidak berubah, dan Tuhan tetaplah gembala yang baik. Dia tetap menjadi gembala kita yang baik. Kalau kita berpegang dengan kebenaran, yaitu pedang roh kebenaran dalam hidup kita, Tuhan itu adalah gembala yang baik yang selalu akan memimpin, menyertai perjalanan hidup kita dalam keadaan apapun juga. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman,
dalam lembah bayang-bayang maut, firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, Dia tetap bersama dengan kita. Kita berada dalam keadaan bahaya apapun, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Gembala yang baik dan gembala yang setia itu selalu ada. Dalam ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan itu selalu menyertai kita dalam bahaya, dalam susah, dalam keadaan apapun. Tuhan itu selalu menyertai kita. Ternyata ketika hidup kita mengalami bergelora, dilanda penyakit, dilanda kesusahan, dilanda kemiskinan, serta penuh rintihan dan himpitan, Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap sama, Dia tetap adalah gembala kita yang baik. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, dikatakan ayat yang ke-11, maaf, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik dan Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan adalah gembala yang memberkati kita dengan kelimpahan dan kemurahan. Di dalam ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Tuhan itu selalu melimpahkan semua berkat-berkat yang baik kepada kita semuanya. Di tempat dan dalam keadaan bagaimanapun juga, Tuhan tetaplah Allah yang baik dan penuh dengan kemurahan. Tuhan tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dia itu penuh dengan kemurahan. Sekalipun kita seringkali menjauhkan diri dari gembala yang baik, tapi Tuhan itu dengan penuh kasih menjaga kita, melindungi, memeliharakan kita. Kita melihat dalam Mazmur 23 ini yang sangat menarik, ini ditutup dengan satu pernyataan luar biasa. Ketika kita menjadi domba gembalaan daripada Tuhan yang mau taat dan bergantung sepenuhnya pada Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau bergantung kepada Dia dengan sepenuhnya, maka kebaikan dan kemurahan Tuhan itu selalu akan menyertai kita seumur hidup kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak perlu kita cari lagi, karena itu semua akan dengan sendirinya mengikuti kita seumur hidup kita. Puji Tuhan, bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Segala kebajikan, kemurahan Tuhan itu akan terus menyertai kita. Di dalam ayat ini dikatakan tadi, bagian yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Seumur hidup kita itu kebajikan, kemurahan Tuhan itu terus ada buat kita.
Terkadang kekhawatiran melanda kita ketika keadaan hidup kita berubah dan tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, tindakan yang perlu kita lakukan adalah menaati Tuhan dan bergantung kepadanya dengan sepenuh hati kita. Bergantung kepada Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kita seumur hidup kita. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita bangga, kita senang, kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai orang-orang percaya, biarlah kita tetap hidup menggunakan pedang roh di dalam kehidupan ini, supaya kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah kita lewat firman Tuhan ini kita bersama-sama belajar, kita lebih hari lebih setia di dalam mengikut kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini. Kami boleh menggunakan senantiasa pedang roh kebenaran dalam hidup kita. Dan Engkau sebagai gembala yang baik selalu akan menyertai kita. Engkau sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Bimbing, pimpin kami seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Berkati mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit jamah sembuhkan mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami mendoakan Ibu Gembala kami Susan Malino. Engkau tahu Tuhan, beban yang beliau tanggung begitu berat Tuhan. Tetapi kami yakin Engkau yang sudah memanggil adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Ibu Gembala kami. Memberi kekuatan yang baru setiap saat, memberi kesehatan, hikmat yang bertambah-tambah. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu untuk disampaikan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Tuhan, Engkau berkati, Engkau balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih, segala hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti keluarga GPDI El Shaddai berharap kepadamu, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin.